Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita hingga masuk ke dalam bulan Muharram 1447 Hijriah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat, tabi'in yang telah mencurahkan segala daya dan upaya zahir batinnya agar hadirnya ajaran Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin masuk ke dalam tulang sanubari kita, sehingga mudahnya kita untuk hadir di dalam majelis yang mulia salat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Ma'asyiral muslimin, pilihan hidup manusia tidak banyak antara hina atau mulia. Dan hakikat bulan Muharram, hakikat hijrah adalah memindahkan sosok ini, manusia ini, makhluk Allah yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dan seluruh makhluknya, memindahkan dari sisi yang hina menjadi mulia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 18, Alam taro anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidaklah engkau melihat bagaimana bersujud semuanya kepada Allah, siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi. Demikian juga dengan matahari, bulan, bintang-bintang, tumbuhan, binatang melata, semua bersujud kepada Allah. Wa katsirum minan nas, juga banyak dari manusia yang bersujud. Allah tidak mengatakan semua manusia itu bersujud, Allah hanya mengatakan banyak dari manusia itu bersujud. Tapi semua makhluk Allah selain manusia itu bersujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab. Barang siapa yang dia tidak mau bersujud, maka Allah sediakan azab bagi mereka yang banyak. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tak akan ada yang bisa memuliakannya. Dari ayat ini jelas salah satu yang membuat manusia menjadi hina dina dibandingkan semua ciptaan Allah adalah dia tidak mau bersujud kepada Allah. Sujudnya matahari sejak jutaan tahun yang lalu sampai sekarang
Tidak pernah sedikit pun ia terlambat untuk terbit dari timur dan tenggelam di barat. Pun demikian dengan bulan, bintang-bintang beredar pada tempatnya, tidak ada yang menyalahinya. Tapi hitunglah berapa banyak kita terlambat untuk bangun subuh, terlambat untuk menunaikan sholat. Begitu banyak alasan kita kepada Allah untuk tidak melakukan sholat. Yang kedua yang membuat kita menjadi hina adalah mencintai sesuatu yang hina di sisi Allah dan Rasul-Nya. Maka kita bertanya, apakah itu yang di sisi Allah dan Rasul-Nya dianggap hina, sementara dianggap luar biasa di mata manusia? Ketika Rasulullah berjalan di pasar bersama beberapa dengan sahabatnya, beliau melihat bangkai kambing yang kecil dengan mata yang cacat. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu ana hadza bidirham. Mau enggak kalian wahai sahabatku membeli bangkai ini 1 dirham saja? La tuhib ya Rasulullah. Enggak. Bahkan dia hidup saja tidak mau, apalagi sudah mati ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Wallahi, demi Allah, ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Tahukah kamu bahwa dunia ini bahkan lebih hina dibandingkan bangkai ini? Ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ini dunia di sisi Allah dan Rasul-Nya hina, tapi dianggap oleh manusia segalanya. Ada hadis lagi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, dunia beserta isinya, emas yang sedemikian banyaknya, permata, berlian, uang, kumpulkanlah di hadapan kita, bahkan tidak sebanding dengan sayap nyamuk ciptaan Allah. Demikian ringannya dunia, demikian tidak berharganya dunia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Bahkan hadis mengatakan, inna mat'am ibni adama ju'ila masalah lid dunya. Seandainya makanan Bani Adam ini dijadikan permisalan tentang dunia, wa qazzahu wa hamalahu, kamu pasti akan menggaraminya, kamu pasti akan membumbui masakan tersebut. Fanzuru ila ma yasir. Tapi perhatikanlah apa akhir dari yang namanya makanan tersebut. Seenak-enaknya makanan, semahal-mahalnya makanan, kita tentu tahu akhir dari makanan tersebut yaitu menjadi kotoran. Dan itulah yang ada di dalam ajaran Islam. Bagaimana kita jangan memuliakan dunia, meninggikan dunia demikian hebatnya, padahal di sisi Allah dan Rasulullah ini sungguh hal yang menghinakan, sungguh hal yang seperti kotoran, sungguh ringan. Tapi kita semua menganggap dunia adalah segalanya, mencarinya penuh dengan tenaga dan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya pun kita mendapatkan dunia, seandainya pun kita mendapatkan dunia segala isinya, maka tidak banyaklah waktu yang bisa kita menikmatinya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Yang namanya waktu itu, 1 hari di sisi Allah 1000 tahun hitungan kita. 1000 tahun hitungan kita, 1 hari di sisi Allah. Sehebat mobil apapun, rumah apapun, makanan apapun yang bisa kita dapatkan di muka bumi ini, hidup manusia itu hanya 63 tahun, 70 tahun. Hitungan Allah itu hanya 1,5 jam saja. Hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Sesingkat itu kita bisa menikmatinya.
Seandainya pun kita mendapatkan semuanya, kita hanya bisa mendapatkan 1,5 jam waktu menikmatinya. Lebih mencengkangkan lagi, Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 15, Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha." Barang siapa yang di hatinya itu ingin kepada kehidupan dunia, wa zinataha, dengan segala perhiasannya, dengan segala kegemerlapannya, nuwaffi ilaihim a'maluhum, Allah pasti sempurnakan keinginannya. Doa-doa kita tentang dunia, keinginan kita tentang dunia, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha. Di dalam dunia Allah akan datangkan dunia kepada kita. Namun ayat selanjutnya Allah mengatakan, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa, illa an-nar, kecuali neraka. Habis di dunia doanya itu tentang urusan dunia saja. Karena siapa kita tergantung doa kita. Itulah diri kita yang sebenarnya. Setiap ibadah doanya kepada dunia, dunia dan dunia. Pernahkah kita berdoa, ya Allah lancarkan lisanku untuk bisa membaca Al-Quran. Ya Allah mudahkan otakku untuk dapat menghafal Al-Quran. Ya Allah mudahkan aku untuk bangun tahajud. Ya Allah bangunkan aku di dalam jamaah orang-orang sholat subuh. Pernahkah kita berdoa demikian? Di ayat yang lain di surat Syura ayat 20 Allah mengatakan, man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin kepada kehidupan akhirat, nazid lahu fi harsi, maka ditambah oleh Allah kehidupan akhirat. Barang siapa yang ingin kepada kehidupan dunia, nu'tihi minha, kami datangkan apa yang diminta di dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian ringkihnya dunia, tapi itu ada di dalam hati kita. Inilah ajaran Allah. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang belum tuntas pada umat Islam. Bagaimana yang namanya hijrah paradigma, hijrah mindset, cara pandang hidup kepada dunia, cara pandang kita dalam kehidupan ini. Yang tadinya orang-orang menyembah selain kepada Allah, Nabi dan Rasul didatangkan untuk mengajak manusia menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Yang tadinya orang cinta kepada dunia, kemudian diajak untuk cinta kepada akhirat. Inilah hijrah yang sebenarnya. Mungkin orang mengukur hijrah itu dari penampilan, memakai jubah, memakai gamis dan sebagainya, tapi kepalanya bisa jadi mencintai dunia. Tidak akan terjadi yang namanya perpindahan hijrah dari Mekah ke Madinah apabila belum terjadi yang namanya hijrah paradigma dulu para sahabat. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang baik ini, bulan Muharram ini, pikirkan kembali apa-apa yang ada di hati kita, keinginan terbesar kita, cita-cita kita, apakah dunia ataukah akhirat? Karena semua nabi mengajak manusia untuk mencintai akhirat dan berjuang sungguh-sungguh untuk akhiratnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa huwal ladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menghidupkan kamu di dunia, mematikan kamu di dunia. Kemudian Allah menghidupkan kamu di akhirat. Kalimat ini tidak berhenti untuk kemudian dimatikan. Artinya apa? Bahwa manusia nanti di akhirat itu tidak akan pernah mati.
Manusia ketika di akhirat tidak akan pernah mati lagi. Permasalahannya adalah ketika kita di akhirat, adakah kita dibangkitkan itu di dalam surga atau di dalam neraka? Maka mari kita pikir ulang, kita pindahkan lagi kuadran kita yang tadi duniawi kembali kepada ukhrawi. Mungkin kita bertanya dalam hati, apabila memikirkan kepada akhirat, apabila kita berjuang kepada akhirat, apakah kita akan mendapatkan kebutuhan dunia kita? Ada satu hadis yang luar biasa dari Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana al-hayatid dunya hamma." Barang siapa yang di hatinya itu benar-benar punya obsesi terhadap dunia, faraqallahu alaihi amrah, Allah hancur luluh lantakkan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, di depan matanya hanya ada kemiskinan dan kekurangan. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, tidak akan didatangkan sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Man kana al-akhirati niyyatah, barang siapa yang di hatinya punya niat yang besar terhadap akhirat, terhadap masa depannya, terhadap akhiratnya, jama'allahu alaihi amrah, maka kemudian Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan hatinya penuh dengan kekayaan, penuh dengan qanaah, penuh dengan tawadu. Wa atatku dunya wa hiya raghimah, dan kami datangkan dunia itu dengan hina kepada dirinya. Didatangkan dunia dengan hina kepada orang-orang yang di hatinya ada akhirat. Siapa bilang kalau orang mengejar akhirat tidak dapat dunia? Siapa bilang orang kalau mengejar akhirat kemudian tidak mendapatkan harta, susah hidupnya dan sebagainya? Salah. Jaminan Rasulullah, tentu diturunkan wahyu dari Allah, barang siapa niat sahu akhirat, atatud dunya wa hiya raghimah, Allah datangkan dunia itu dengan hina. Karena selama ini kita datang justru kepada dunia dengan hina. Kita berangkat pagi mungkin belum sholat, andaikan sudah sholat kita terburu-buru, belum sempat kita wirid, nggak sempat duha, zuhur masih di kantor, asar masih bekerja, maghrib dalam perjalanan, isya sudah lelah. Kita mengejar dunia, kita datang kepada dunia dengan hina. Maka dirubah. Bila akhirat itu tidak ada dalam hati kita, watatud dunya wahya rogimah, dunia itu akan datang kepada orang-orang yang hatinya ada akhirat, cinta kepada akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inad daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Hidup ini senda gurau dan main-main. Wa inad daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Ini hidup hanya permainan senda gurau, ujian bagi kita semuanya. Fokus diri kita, hati kita semua, lihatlah akhirat di depan mata kita. Raihlah, wabtaghi atakallahu daral akhirah. Kerahkan segala kemampuan kita untuk mendapatkan akhirat kita. Hati-hati, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Kita tertipu oleh dunia, menganggap dunia ini hebat luar biasa. Tidak. Allah dan Rasulnya menganggap ini semua adalah angin belaka, kecil, bahkan seperti kotoran, lebih hina dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ayat terakhir sebagai pengingat kita. Apabila kita ingin hijrah dengan sukses,
Hanya ada satu perangkat yang bisa membuat seseorang itu hijrah dengan sukses. Sebagaimana bangsa Arab ketika melawan dua imperium besar yang telah berusia ribuan tahun, hanya dalam waktu 23 tahun menyaingi dua imperium besar Persia dan Romawi, muncul satu imperium besar di tanah Arab yang disebut dengan bangsa Arab. Dengan apakah itu? Allah menjelaskan dalam surat 57 ayat 9, "Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Innallaha bikum laraufur rahim." Dialah Allah yang telah menurunkan ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas, ala abdihi, kepada abdinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diturunkan kepada umatnya kita semua. Yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari gelap kepada terang, gelap terang, bodoh cerdas, hina jadi mulia. Quranlah satu-satunya di dalam Al-Qurannya itu yang bisa menghijrahkan satu kaum, menghijrahkan seseorang dari gelap menjadi terang. Bukankah itu hijrah, memindahkan dari satu tempat yang gelap menjadi yang terang benderang dengan cahaya? Dan satu-satunya alat, satu-satunya perangkat yang diberikan Allah untuk kita hijrah dengan baik adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang di hatinya kemudian ada Al-Quran, insya Allah Allah berikan hijrah yang baik. Oleh sebab itu, apabila ada forum-forum pengajian taklim tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, mari sama-sama hadiri agar kita dapat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Karena Al-Quranlah ini, innallaha yarfa'u bihadza kitaba aqwamah. Sungguh Allah telah mengangkat satu derajat satu kaum itu dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akhirin, dan juga menjatuhkan satu kaum dikarenakan Al-Quran. Barang siapa bangsa Arab dulu jauh dari Al-Quran, ketika mereka dekat dengan Al-Quran, Allah angkat dia. Maka barang siapa kita semua umat muslim dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajat kita. Allah pindahkan dari kegelapan menuju terang, dari yang namanya miskin menjadi kaya hatinya. Tidak ada yang salah dengan mengejar akhirat, karena ini perintah Allah. Inilah pendidikan Allah dan para nabi dan rasul, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk berpindah dari kehidupan dunia, cinta dunia, kepada akhirat. Sebaliknya, pendidikan jin, setan, iblis adalah mengajarkan tentang yang namanya kehidupan dunia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setanlah yang menunjukkan dan membisik-bisik kepada telinga kita untuk takut dengan kemiskinan, sehingga kita sering kali bekerja hingga lupa dengan pemberi rezeki. Pergi dari rumah berkata kepada sang istri, saya akan mencari rezeki, tapi ternyata di kantor lupa dengan sang pemberi rezeki. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan wawasan dan kekuatan bagi kita untuk bergerak dari satu kuadran duniawi menjadi kuadran ukhrawi, menekankan hati kita, menguatkan hati kita. Akhirat itu adalah cita-cita terbesar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa bersama-sama, khususan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga diberikan kekuatan dan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwana fi Filistin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi Filistin. Allahumma alayka bil yahudi wa awanihimul mu'tadin alladhina qatalu ikhwanana al muslimina fil masjidil aqsa khassa wa Gaza khassa wa fi Filistin 'amma. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'saka alladhina yuraddu 'anil qawmil zalimin. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal 'alim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min aba'ana wa azwajina wa dhurriyyatina innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qimis shalah.